saya bisa ngelihat anak gitu ya, dan itu memberikan kedamaian buat saya. Karena apa ya? Karena saya bisa menyaksikan anak-anak tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, karena pengalaman zaman pandemi, yaitu pada saat COVID. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat zaman pandemi COVID, itu saya pertama kali memulai sosial media. Memang saat itu sosial media yang saya pakai, itu sosial media yang sangat simple, yaitu WhatsApp dan Facebook. Nah, singkat cerita pada saat yang namanya COVID itu kan nggak selesai-selesai ya, dia putar-putar. Terus saya ngelihat ada adik-adik kelas saya yang mengedukasi lewat Instagram. Kemudian saya kepikiran, lah kalau misalnya ya, kita sebagai nakes, sebagai dokter, kita tuh nggak membantu mengatasi hal ini, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, yang terjadi adalah apa? Ya COVID-nya nggak selesai-selesai. Nah, singkat cerita saya mulai mengedukasi lewat Facebook, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi saya buat tulisan pendek, terus saya sebar. Nah, ternyata tulisan saya itu 2 kali viral se-Indonesia. Sampai yang namanya WhatsApp saya, kan saya kasih nomor telepon ya. Saya mendapatkan nomor telepon daripada orang-orang se-Indonesia gitu ya. Ya sempat dimarahi ya, katanya saya menyebarkan hoax, tetapi sampai handphone saya itu sampai saya matikan karena serem juga ya melihat WhatsApp tang ting sampai begitu nyalain itu dia ngeblank. Tetapi intinya adalah Bapak Ibu, karena banyak orang WhatsApp saya pada saat yang namanya zaman pandemi COVID, pada saat COVID yang Delta, yang berat-berat itu, saya malah bisa membantu banyak orang. Dengan cara apa? Orang-orang itu yang sebelumnya marahi saya malah minta bantuan, minta dikirimin obat dok, minta dirujuk ke rumah sakit dok, temennya ada nggak yang di daerah Palembang dok, tolong saya carikan rekomendasi supaya saya bisa masuk rumah sakit gitu. Dan di situ saya baru sadar Bapak Ibu bahwa yang namanya sosial media itu keren banget. Kenapa kok keren banget? Ya kita bisa nolong banyak orang gitu ya. Kita nggak usah ngomong dengan orang-orang yang hanya kita temui secara offline. Kita bisa membantu siapapun. Jadi mindset saya mulai berubah sih. Nah, kemudian berikutnya, karena saya ingin mengedukasi terhadap teman influencer. Saya nggak ngomong soal influencer yang kemudian mereka memberikan edukasi yang baik kan ya. Berbicara soal influencer mesti harus kesehatan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya saya pernah lihat edukasi dari seorang ibu yang dia cerita struggle-nya dalam membesarkan anak-anaknya yang autism gitu ya. Walaupun bukan nakes, tetapi dia memberikan edukasi yang baik, bukan edukasi yang salah. Yang sering terjadi adalah sekarang tuh banyak influencer tanda petik bohong-bohongan, dalam artian mereka nggak punya skill, mereka nggak punya kemampuan untuk belajar mengedukasi hal yang kurang tepat. Contohnya, mereka kemudian mengatakan bahwa kalau minum air sambil berdiri gagal jantung. Minum antibiotik lebih dari 10 hari nanti ginjalnya rusak. Lah itu kan bikin kita yang sebagai dokter ngerawat pasien itu merasa kesulitan. Karena apa? Udah susah-susah ngobati gitu ya, masih dimarahi pasien. Kenapa? Karena pasiennya lebih percaya pada influencer sebelah yang katanya kalau minum obat lebih dari 10 hari ginjalnya rusak gitu ya. Padahal yang sekolah siapa, yang dididik belasan tahun siapa gitu kan. Akhirnya pasiennya nggak sembuh. Nah itu kan sangat merugikan. Nah, jadi berikutnya Bapak Ibu, karena saya sendiri pengen yang namanya keuangan stabil walaupun tidak praktek ataupun tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak kasarku buat Bapak Ibu yang sama-sama seperti poin keuangan stabil walaupun tidak bekerja. Siapa yang pengen? Silakan ketik 1 ya. Kalau tidak ada yang pengen, tidak apa-apa juga sih. Bapak Ibu yang pengen silakan ketik 1. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ya. Nah, jadi 22 orang ya. 22 orang yang pengen keuangan stabil walaupun tidak praktek, sama seperti saya. Saya tetap pengen keuangan stabil walaupun tidak praktek ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu kalau nggak kerja yang ada income, karena saya bukan dokter tetap. Jadi kalau di kedokteran kita itu harus jadi dokter tetap supaya kita bisa mendapatkan penghasilan UMR Surabaya secara rutin gitu ya. Tapi kalau kita nggak praktek ya udah nggak ada penghasilan. Nah karena saya dokter tamu, sistem saya ya kerja dibayar, sistemnya gitu. Nah ini menjadi masalah pada saat waktu-waktu tertentu saya harus
pergi bawa anak-anak liburan. Yang namanya orang tua kan ya pasti harus ngabisin waktu sama anak-anak ya. Jadi dalam waktu 1 tahun itu saya punya 3 kali waktu pergi sama anak-anak, waktu besar ya, dalam waktu 7-10 hari. Nah itu otomatis Bapak Ibu bulan depannya nyungsep penghasilannya ya. Nah di situ tuh saya mulai mikir kayaknya ada yang salah ini. Kenapa? Karena saya itu melihat banyak teman-teman dan adik-adik yang masih muda, mereka adalah influencer, mereka membuat konten dan saya tahu dengan jelas mereka bisa penghasilan 10 kali UMR Surabaya gitu ya, padahal mereka masih muda. Berarti saya yang sekolah saya selama 11 tahun untuk menjadi spesialis, ya harusnya juga bisa melakukan hal yang seperti itu ya kan Bapak Ibu semuanya di dalam Zoom ini. Bapak Ibu sudah sekolah berapa tahun ya, harusnya kita semua juga sanggup melakukan hal tersebut, betul ya. Kemudian karena saya menginginkan yang namanya walaupun saya pensiun, saya tetap mendapatkan penghasilan. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya berkaca dari orang tua. Nah, papa mama saya, memang papa saya itu karyawan swasta. Tetapi papa saya dan mama saya, itu menurut saya keren banget ya. Kenapa? Karena papa mama saya sekarang usianya 70 tahun, tidak pernah sekalipun begini sama anaknya. Ya, minta gitu ya, minta obat, minta apa, nggak pernah sama sekali. Bahkan di usia beliau nggak muda lagi, dalam 1 tahun bisa jalan-jalan dengan jangka panjang yang lumayan lama Bapak Ibu, sekali jalan-jalan 15 hari, bukan di Indonesia ya, dalam setahun itu bisa 4 kali 5 kali, padahal beliaunya bukan pengusaha gitu ya. Jadi papa saya dan mama saya itu menjadi template buat saya ya. Saya melihat bahwa beliau adalah sosok orang tua yang saya harus tiru. Kenapa? Lah kalau misalnya orang tua saya nggak membuat saya jadi sandwich generation, apa yang membuat saya harus mensandwichkan anak saya, gitu kan? Sedangkan saya ini Bapak Ibu, pada saat saya dipraktek, karena saya penyakit dalam, pasien saya itu rata-rata di atas 50 tahun. Orang Indonesia itu 50 tahun udah pensiun gitu ya, nggak tahu kenapa juga. Tetapi pada saat usia pensiun 50, kalau menurut saya 50 masih bisa bekerja ya, saya 70 ya akan terus bekerja. Karena menurut saya yang namanya bekerja itu kan tetap pekerjaan kita tuh memberkati orang. Jadi kita nggak mengenal batasan usia untuk bekerja itu kalau saya ya. Nah, singkat cerita karena pasien saya tuh banyak yang usia di atas 50 tahun Bapak Ibu. Yang terjadi adalah saya waktu resepin obat ya, saya minta mereka untuk coba diambil obatnya Bapak Ibu. Yang terjadi adalah apa? Ya nggak bisa dok, aku sudah nggak kerja, tunggu aku minta anak dulu, tunggu nanti lihat menantuku setuju apa enggak. Nah begitu nggak ada dana, akhirnya yang terjadi apa, nyalahkan anak ya kan, diajarkan mereka akan bilang menantuku nggak sayang sama aku, anakku nggak sayang sama aku gitu ya. Harusnya anak itu kan menghidupi orang tua. Jadi kultur di Indonesia itu benar-benar kultur sandwich generation gitu ya. Saya nggak tahu itu sudah dari mana, tetapi biasanya mereka yang usianya itu antara 20 sampai 50 tahun itu harus menopang ke atas dan menopang ke bawah gitu ya. Harus menopang ke atas, menopang ke bawah. Kebayang nggak menopang yang namanya 2 keluarga? Amat sangat berat Bapak Ibu. Ya, jadi di situ tuh saya mulai berpikir bahwa kehidupan nantinya itu nggak akan semakin baik, betul ya. Bisa jadi kalau misalnya sekarang itu kita menjadi sandwich generation, karena kita tinggal di sini, bisa jadi 10 tahun, 15 tahun lagi ya tetap sebagai sandwich generation. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang kondisi negara kita nggak baik-baik saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, yang namanya bursa kerja, setiap kali orang buka bursa kerja, itu yang datang banyak banget ya. Jadi kayak seperti kemarin ada toko untuk jual perlengkapan bayi, yang daftar itu S1 sampai 1000 orang. Padahal untuk jadi apa? Jadi pegawai yang berdiri itu loh ya, buat membantu untuk menawarkan produk. Bahkan saya ada teman, terus teman saya itu bilang anaknya S3, lulusan salah satu universitas terkenal di Surabaya, negeri yang masuknya sulit sekali cari kerja. Ya, kemarin saya ke Jakarta, saya ketemu S2 lulusan universitas terkenal di Jakarta, jadi driver Gojek, Bapak Ibu. Nah, tadi Bapak Ibu bayangin ya, karena negara kita ini seperti ini, lapangan pekerjaan sangat sedikit. Makanya nanti ke depannya anak-anak kita itu berisiko untuk menjadi sandwich generation kalau kita sebagai orang tuanya tidak mengupayakan sejak dari sekarang. Gitu, Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengikuti sebuah seminar waktu itu diberikan oleh Oxford gitu ya. Jadi mereka itu menilai negara-negara maju berkembang dan negara-negara yang udah established gitu ya. Di
ditaruh di dalam grafik. Di sana kelihatan kalau Indonesia termasuk Indonesia, India, Bangladesh itu sebelah kiri. Artinya lapangan pekerjaannya banyak, gitu ya. Lapangan pekerjaannya sedikit, yang lulus banyak. Nah, negara-negara sebelah kanan, Australia, terus negara berkembang ya, Jepang, itu kebalik. Lapangan pekerjaannya banyak, yang kerja nggak ada. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nanti kondisi 10 tahun, 15 tahun lagi itu tidak akan baik-baik saja, akan semakin parah. Nah karenanya Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu, ayo kita belajar konten, karena konten itu membawa banyak benefit dan kita bisa sebagai bentuk contoh. Anak saya yang kecil nih, ada nih anak saya yang kecil di sebelah saya ya, dia sudah pernah beli iPhone pakai uangnya sendiri, dia jualan lewat WhatsApp, keren kan? Pakai WhatsApp-nya untuk berjualan dan dia bisa dapat sejumlah uang yang cukup untuk membeli iPhone terbaru, usia 9 tahun. Ya saya ngajari nemenin si bungkus dan sebagainya, tetapi dia bisa kerjakan itu gitu ya. Terus ini terakhir dia bilang, mami ajarin aku TikTok loh. Kenapa? Karena aku mau beli handphone baru gitu ya. Jadi ajarin aku supaya jadi afiliator. Loh, keren kan? Padahal anak saya sekarang usia berapa Bapak Ibu? 11 tahun. Nah, jadi saya ini mau ngajarin ke anak-anak bahwa hidup itu nggak cuma ada di pekerjaan kita. Banyak daripada kita yang berpikir bahwa ya udah kerjaanku cuma praktek, hidup itu cuma praktek, kalau misalnya aku nggak praktek aku nggak ada penghasilan, atau hidup itu cuma praktek itu menunjukkan bahwa aku dokter yang amat sangat laris, jadi kalau misalnya aku nggak praktek itu menunjukkan bahwa aku adalah dokter kurang kerjaan, gitu kan. Padahal nggak seperti itu. Kita itu harus nunjukin ke anak-anak, kita harus ngajarin ke anak-anak sebagai bentuk legacy. Anak-anak saya terbiasa ngeliat saya kerja, bikin konten pada saat mereka masih tidur. Kebetulan saya bikin konten di kamar ya, Bapak Ibu. Saya punya ada meja yang Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya, Dr. Ika Devi, yaitu kamar saya gitu ya. Kadang anak saya masih tidur dan saya buat konten. Saya buat konten setengah 11 malam, kadang saya bikin konten jam setengah 5 pagi, dan mereka sudah paham bahwa mereka harus belajar yang namanya branding untuk memperluas jangkauan dan kemungkinan kerja gitu ya. Kemudian berikutnya adalah faktor kami sebagai dokter nggak usah dibahas ya, tetapi adalah sistem yang nggak bisa diapa-apakan gitu. Kalau saya sih, saya termasuk orang yang kalau misalnya nggak ada masalah, terus kita nggak bisa ngubah ya kita cari solusi ya. Saat satu pintu ditutup, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Nggak usah pusing yang masalah ini ya. Berikutnya adalah kenaikan penghasilan yang tidak drastis. Jadi maksudnya gimana? Saya penyakit dalam. Ya, pada saat saya lulus sekolah, saya punya mimpi banyak. Saya kira ya, dulu ya 11 tahun saya sekolah, itu ya udah cukup gitu. Cukup untuk kemudian saya punya dana yang cukup untuk berangkatkan anak-anak saya sekolah bukan di Indonesia, Bapak Ibu ya, sekolah luar. Ternyata pada kenyataannya tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak segampang itu. Karena apa? Ya wis angka segala macam di Indonesia itu inflasi itu kan gila-gilaan ya. Nah, di situ saya mulai berpikir, kayaknya kalau dengan cara saya yang lama, ya saya fix nggak akan bisa kan menyekolahkan anak-anak saya ke luar negeri, gitu ya. Makanya saya mencari cara yang baru. Oke. Nextnya, nah ini adalah sosial media saya, yang sebelah kiri 129,5 ini TikTok, yang Instagram hampir 311.000, Bapak Ibu. Bangun dalam waktu 3 tahun, dan ternyata daripada sosial media saya itu mendapatkan banyak banyak hal ya. Maksudnya pintu pemasukan tuh nggak cuma satu, tetapi lebih dari 20. Maaf ya, saya agak batuk. Dan apa saja hasil daripada sosial media? Saya dapat undangan untuk buat buku dari salah satu penerbit besar di Indonesia, penerbit paling besar ya. Saya dapat undangan untuk ke televisi, saya termasuk mendapatkan undangan seminar termasuk luar negeri. Dan seminar luar negeri, Bapak Ibu boleh cek UMR Surabaya, itu bisa sampai 12-15 kali UMR Surabaya. Di luar tiket pesawat, di luar yang namanya hotel. Silakan di browsing UMR Surabaya berapa kalikan 15 gitu ya. Itu dalam waktu 1 hari kerja. Nah, Bapak Ibu, kebayang nggak kalau misalnya Bapak Ibu membangun sosial media dalam 1 bulan, Bapak Ibu punya tawaran kayak gitu, 1 aja, lumayan apa enggak? Coba di browsing Bapak Ibu, berapa itu? 15 kali UMR Surabaya, silakan di browsing dulu, terus ketik kira-kira jumlahnya berapa, Bapak Ibu. Ya, berikutnya
adalah fitur kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama ya. Jadi saya sampai sekarang udah punya kolaborasi dengan 2 perusahaan di Jakarta sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Dan itu memberikan penghasilan yang rata-rata adalah 2 kali UMR Surabaya, padahal saya itu kerja dari rumah. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak pakai keringat, nggak pakai dimarahi sama atasan, duduk manis, bangun tidur, mandi, kerja di rumah. Oke, nah kemudian fitur langganan Instagram dan konten, Bapak Ibu. Jadi saya kemarin itu, saya punya PR untuk influencer anak SMA ya, dan kebetulan karena saya kerja sebagai dosen, saya cari influencer karena kami perlu men-sharingkan mengenai penerimaan intake di Fakultas Kedokteran. Nah, singkat cerita saya browsing, ada yang followernya 280.000, ada yang 300.000 gitu ya. Kemudian saya approach yang 310.000, anak dari Surabaya, anak SMA, bla 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 bla. Saya DM, saya perkenalkan diri dan sebagainya, terus tak tanya rate card-nya berapa, gitu kan. Bapak Ibu tahu rate card-nya 2 kali UMR Surabaya. Usia berapa? 18 tahun. Mau sekolah ke luar negeri setelah saya tanya gitu. Terus dia bilang, iya tante, aku bisa sekolah ke luar negeri dari hasilku bikin konten. Jadi aku sekolah ke luar negeri pakai uangku sendiri, nggak pakai uangnya papa mama. Keren apa? Keren Bapak Ibu. Anak usia SMA bisa menghidupi dirinya sendiri sekolah ke luar negeri. Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi nih, kok yang ngajar bikin konten siapa? Ya aku lihat mama sih, mamaku dulu bikin konten, cuman kalau mama kan sudah tua ya, karena aku lebih muda ya, aku buat style lebih muda lah. Ternyata puji Tuhan kontenku tumbuh tante. Terus sekarang bisa sekolah luar negeri, uang tabunganku cukup sampai aku sekolah S2 luar negeri. Anak SMA, Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang ada di sini, kalau sekarang sudah zaman sosial media, menurut Bapak Ibu yang nggak memasuki sosial media itu bedanya apa kita dengan mereka yang hidup di zaman dahulu? Gak ada bedanya, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekarang mari kita ubah mindsetnya bahwa sosial media itu bukan tempatnya orang kurang kerjaan. Oke? Berikutnya adalah fitur langganan Instagram. Jadi saya nggak ngelakukan, gitu ya, saya nggak ngelakukan, tetapi yang namanya teman saya itu melakukan, dan beliaunya itu punya fitur langganan Instagram. Dalam sebulan bikin video-video di dalam fitur langganan Instagram bisa mendapatkan penghasilan 10 kali UMR Surabaya. Beliaunya sama-sama dokter penyakit dalam, masih praktek di 2 rumah sakit, punya fitur langganan Instagram. Ya, bahkan videonya juga di-post di Facebook. Supaya Bapak Ibu tahu, video yang kita buat itu bisa cross-posting di TikTok, di Facebook, di Instagram, di semuanya. Gitu. Menghasilkan duit nggak semuanya dok, keluar ada income-nya. Gitu ya. Dan itu semua Bapak Ibu jauh lebih besar dibandingkan hasil pekerjaan teman saya sebagai dokter penyakit dalam waktu dia sharing gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah dunia baru yang menurut saya Bapak Ibu semua harus paham. Jadi kenapa kok sesinya diulang-ulang sih? Karena why itu yang membuat kita tidak akan berhenti. Bapak Ibu yang punya why yang kuat tidak akan berhenti, jangan. Nah kalau nggak tahu terus dipikir sosial media adalah untuk mereka yang nggak punya pekerjaan, gitu kan? Berikutnya adalah sebagai afiliator. Saya menjalankan afiliator, ya. Jadi kebetulan saya diajari mentor saya, dan sebagai afiliator saya bisa mendapatkan penghasilan 3 digit, gitu. Jadi saya mengubah bagaimana semua follower saya kemudian menjadi partner kerja, dan itu ada caranya Bapak Ibu. Berikutnya adalah fitur endorse dan brand ambassador. Nah saya nggak ngerjain ya, karena terkait kode etik, tetapi teman saya mengerjakan, dan teman saya itu dia sebagai brand ambassador bisa mendapatkan penghasilan dalam waktu 6 bulan kerja, yaitu 200 kali UMR Surabaya. 200 Bapak Ibu, 200 kali, bukan 200 juta ya, 200 kali UMR Surabaya. Dengan deskripsi kerja apa? Sebulan 4 kali buat konten video 1 menitan, sebulan live 1 kali 1 bulan sekali, dan kemudian membuat postingan di WhatsApp komunitas. That's it, gitu ya. Kebetulan followernya teman saya ini adalah 800.000. Oke. Next ya Bapak Ibu. Nah ini adalah hasil daripada sosial media. Yang atas itu adalah Instagram, yang bawah adalah TikTok. Ini adalah semua undangan-undangan yang masuk Bapak Ibu ya. Jadi banyak banget
undangan sampai kadang nggak kebaca. Terus saya juga dapat undangan untuk pengisi yang namanya televisi, acara televisi ya, bareng sama Dokter Faidon, Dokter Lula gitu, Dokter Boy, Boyke Dianugraha, banyak ya. Terus saya diminta juga ngisi untuk tabloid Nyata. Terus ini waktu saya dapat undangan Bapak Ibu, jadi saya dapat undangan untuk nge-branding brand Panadol ya. Jadi waktu itu saya ditawari sampai ke Jakarta, cuman karena males juga ya dan jauh-jauh, saya akhirnya milih sekitar Surabaya. Jadi cuman pergi keluar kota 1 jam, tapi penghasilan saya sebulan terlewati. Ya, kerjanya berapa jam? 4 jam doang. Jam 1 saya sudah balik di rumah. Dan kemudian saya juga dapat yang namanya undangan ke kantor Google, jadi di daerah Jakarta ya. Karena saya kepo, saya pengen tahu itu Google itu kayak apa kantor YouTube itu. Ternyata kantornya bagus banget Bapak Ibu. Dan saya ketemu sama banyak-banyak teman influencer di sana. Ya, dan sejak itu puji Tuhan saya sering dapat undangan untuk ngisi webinar. Besok aja saya pagi ngisi webinar, minggu depan saya ngisi seminar acara offline. Di antaranya itu saya ngisi acaranya kalau nggak salah webinar offline punya perusahaan apa gitu ya, saya lupa, saking banyaknya numpuk-numpuk gitu ya. Nah ini waktu saya jadi pengisi acaranya Ring the Bell BCA sampai sekarang gitu ya. Jadi saya mengisi acara-acara untuk pensiun, persiapan pensiun untuk acara Bank BCA, dan ini rutin udah memasuki tahun kedua. Dan nggak cuma itu Bapak Ibu, mulai dari kegiatan yang namanya branding, awalnya itu nggak gimana-gimana ya. Sekarang saya mendapat undangan untuk mengisi kelas-kelas dokter belajar personal branding. Ini waktu undangan untuk di Perdawri. Kemudian ini juga waktu saya diundang podcast di Jakarta ya. Karena saya pengen tahu kayak apa sih kerja itu ya di belakang kamera. Saya pergi ke Jakarta, yang di tengah ini artis gitu ya. Terus kita kerja bareng untuk podcast. Ini punyanya Vibe ini, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kelihatan di YouTube dan sebagainya ya, ada saya di situ ya. Yang lainnya dari Jakarta, saya dari Surabaya gitu ya. Ya itu cukup amazed banget. Karena apa? Karena saya di Surabaya, terus mereka itu di Jakarta, terus saya ditelepon, saya diminta datang ke Jakarta, dan senang sekali karena hanya dalam acara 1 hari ini sudah melewati penghasilan di rumah sakit. Jadi ya lumayan banget kan Bapak Ibu gitu ya, kalau dikerjakan secara konsisten. Kalau menurut saya ini cara bekerja dengan cerdas zaman now gitu ya. Dan ini waktu saya dapat undangan dari timnya Raditya Dika. Ada yang nggak tahu Raditya Dika, Bapak Ibu? Raditya Dika tahu ya. Nah, jadi saya diundang untuk pergi ke podcastnya, tapi nggak tahu jadi datang apa enggak karena saya banyak blog-blog ngajar ya terakhir ini. Jadi waktu saya ngisi kelas personal branding ya di UNS, ini waktu kita semua bersama teman-teman dokter, mayoritas 70%-nya adalah dokter, kita kumpul di Jakarta ya, kita belajar sama-sama mengenai yang namanya personal branding. Nah, jadi kalau dilihat ibu-ibu, bapak-bapak, aku sudah senior, 70 tahun aku nggak bisa ngonten. Yang benar, ini semua ini ya, ini bukan berarti berusia 17 tahun semua ini yang ada di foto. Coba dilihat apakah usia beliau-beliaunya itu 17 tahun, yang jelas tidak. Dan Bapak Ibu, dari yang namanya ngonten, saya sekarang sudah mempunyai lebih banyak kebebasan. Kebebasan untuk apa? Ya, kebebasan untuk menemani anak kami. Jadi ini kebetulan kita berdua ya, kita bisa nemeni anak kami ke Jakarta waktu itu ya. Jadi kita pergi ke Jakarta, kebetulan saya pengen nonton konsernya Enhypen ya, antrinya panjang berkelok-kelok Bapak Ibu. Yang kalau dulu saya nggak bisa, karena apa? Kalau misalnya nggak praktek, otomatis kan 3 hari itu nggak kerja, pasti penghasilan tuh merosot drastis. Kalau sekarang gimana? Ya nggak apa-apa, ditinggal aja, karena nanti penghasilan saya dari online. Bapak Ibu, kegiatan yang Bapak Ibu kerjakan dengan cara membangun konten, bikin sosial media adalah untuk senyum mereka gitu ya. Jadi jangan terus berpikir bahwa oh ya sosial media itu karena aku punya banyak waktu. Sama sekali tidak benar. Kita melakukan sosial media untuk membeli kebahagiaan orang yang kita kasihi ya. Bentuk income lain tuh masih banyak Bapak Ibu. Ini bukan punya saya tapi punya teman saya. Kebetulan teman saya itu dia followernya 1 juta ya, dan beliaunya tuh mendapatkan bentuk income lain yang lebih dahsyat.
Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, kalau dari cerita saya tadi ditambah ini udah lebih dari 20 pintu penghasilan. Ya, banyak banget. Jadi bukan cuma datang ke kantor pintu penghasilannya satu, tapi gak terima banyak lagi, banyak gitu ya. Produk digital, produk fisik, Instagram Creator bonus, paid subscription, event berbayar, meet and greet, tanda tangan buku. Sekali tanda tangan buku berapa Bapak Ibu? 10 pangkat 3 alias 3 digit satu kali rilis buku. Licensing konten itu artinya kita buat konten dan itu dibayar. Dan untuk influencer yang sudah mulai besar, biasanya mereka mau kasih 3 digit untuk setiap video yang kemudian dibeli gitu ya. Jadi bukan cuma saya aja yang konten, tapi juga teman-teman saya dan juga senior-senior kami, semuanya juga konten. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu teman saya, beliaunya dokter bedah plastik, ternyata dari kontennya itu bisa membantu pasien yang ada di Papua. Ya, nggak nyangka kan? Sebelumnya kita merasa bahwa antipati sama sosial media karena dipikir kita itu joget gitu. Padahal yang namanya sosial media itu malah untuk berbagi manfaat. Coba kita lihat ya. Tadi misalnya nih senior saya, beliaunya adalah ahli HIV. Coba kebayang nggak Bapak Ibu? Ada ahli HIV di Indonesia yang tinggalnya di Semarang, yang akhirnya orang di Papua bisa lihat. Nah, videonya ditonton ratusan ribu orang. Menurut Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di daerah Irian, Papua, melihat postingan beliau, terus mereka jadi paham, oh HIV AIDS itu seperti ini. Mereka mendapatkan manfaat nggak? Mendapatkan gitu ya. Dan ini adalah salah seorang rekan kami, dokter penyakit dalam, yang setelah belajar selama 6 bulan, akun sosial medianya yang awalnya TikToknya tuh cuma berapa? 2.000, sekarang 168.000 follower Bapak Ibu. 6 bulan. Artinya beliau melakukan apa yang kami sharingkan, tetapi dikalikan 2 kali lipat, kerjanya lebih berat gitu ya. Tetapi jadi akunnya, jadi ladang penghasilan, keren banget nggak? Keren Bapak Ibu. Instagramnya gimana? Dalam 6 bulan jadi 100.000 follower. Ya, jadi possible nggak? Possible. Itu bukan cuma karena saya yang buat atau mentor saya yang buat, semua bisa. Bahkan di sini adalah salah seorang daripada rekan kami, namanya Dokter Aan, yang sampai karena branding sebagai hipnoterapis itu tuh mendapatkan yang namanya undangan sampai kemana-mana gitu ya, undangan ngisi yang namanya webinar di mana-mana. Dan kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang nakes, maka yang namanya video-video kita tuh ternyata bisa dipakai untuk SKP gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ya tentunya untuk sukses kita tuh butuh konsisten Bapak Ibu. Konsisten itu yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak konsisten, ya otomatis nggak akan bisa sukses. Intinya itu. Nah, jadi yang pertama saya itu memulai dengan hal yang spesifik. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri. Udah nggak usah makso jadi orang lain gitu ya. Kalau memang ternyata kita itu nggak suka konten tentang masak, ya jangan bikin konten tentang masak. Terus kalau kita tuh gayanya ya dengan hal yang unik, ya udah stay dengan hal yang unik. Pokoknya be yourself aja lah gitu ya. Yang penting terus ngonten. Jadi kenali diri, mulai dengan apa yang ada, sosial media apa yang baik yang dipakai gitu ya. Buat kalender konten, Bapak Ibu gak usah khawatir, nanti diajarkan cara memakai sosial media yang sangat mudah. Sediakan 15-20 menit sehari untuk membalas komenan gitu ya. Nah, jadi untuk sukses Bapak Ibu, itu sebetulnya kuncinya itu nggak terlalu yang gimana-gimana. Biasanya tuh ya teman-teman kalau memulai yang namanya bikin sosial media, dok ngeditnya gimana, CapCut-nya kayak apa gitu ya. Terus nanti harus tampak depan, harus ini, terus syutingnya dari sana, kamera dari sana, video dari mana. Enggak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan belajar bersama mentor saya. Kebetulan saya itu punya banyak guru, sudah muter-muter ya, dan terbiasa buat saya untuk yang namanya ikut kelas-kelas 10 juta, 15 juta, pokoknya saya habis buat belajar bikin konten. Sampai akhirnya saya ketemu dengan mentor yang tepat. Terakhir ini adalah mentor saya ya, beliaunya sudah 17 tahun di dalam dunia konten per-online-an. Oke. Karena sudah 17 tahun, akhirnya beliau bisa mengajarkan sesuatu yang awalnya itu bulat jadi simpel. Makanya sekarang banyak yang diajarin tuh yang senior-senior ya. Jadi guru-guru kami dan juga senior-senior kami yang sudah tidak muda lagi tetapi bisa sukses Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliaunya bisa membahasakan sesuatu yang sulit menjadi mudah.
Dan karena saya adalah orang yang sering banget ikut semua training segala macam tak ikuti, saya paham bahwa mentor yang tepat itu bukan bicara mengenai mentor yang bayarnya mahal gitu ya. Kalau kita bayar mahal pasti jadi. Enggak, Bapak Ibu, jangan lakukan kesalahan saya bayar mahal. Terus dapatnya apa? Dapat hikmah, seperti katanya Mas Hermas ya, dapat hikmah. Kenapa? Ilmunya sulit banget, habis gitu nggak bisa diaplikasikan, habis saya pulang mau diterapkan, ternyata akunnya keblokir, terus sekarang nggak ada pendampingan seumur hidup, nggak bisa tanya ya. Dan saya pernah ke Jakarta berdua waktu itu sama suami, saya bayar 15, suami 15, 30 juta Bapak Ibu, ditambah apa? Tambah tiket pesawat, ditambah yang namanya hotel, habisnya luar biasa. Pulang sampai di rumah, nyoba semangat ilmunya baru, akun keblokir, bisa tanya kagak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk sukses maka Bapak Ibu tidak hanya konsisten, Bapak Ibu harus punya mentor yang tepat gitu ya. Jadi mentor yang tepat itu apa? Yang bisa ditanyain, yang bisa sampai kapanpun Bapak Ibu diskusi, yang sudah mereka itu juga pelaku dalam artian ya mereka melakukan gitu ya. Karena nggak bisa kita bikin konten kalau misalnya Bapak Ibu nggak tanya sama orang yang melakukan gitu kan. Kalau misalnya di bagian kedokteran itu sama kayak dokter bedah gitu ya, mau belajar jadi dokter bedah tapi yang ngajari tidak pernah melakukan tindakan bedah gitu ya. Menyerupai seperti itu. Kita punya grup dokter belajar personal branding, cukup banyak grupnya sekarang, dan kita punya slogan one day one content. Jadi sehari satu konten saja gitu ya, pokoknya konsisten. Nah terus aku nggak punya waktu, gimana caranya? Ya otomatis kita harus nabung konten Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir bahwa saya itu setiap hari pegang kamera, kengangguran gitu ya, nggak kerjaan. Saya nggak setiap hari Bapak Ibu, hanya dalam waktu 1 bulan saya alokasikan waktu sebulan sekali, maksimal sebulan 2 kali ya, kalau banyak endorse-nya ya saya tuliskan tuh saya mau bikin video apa. Jadi saya memilih jalan yang praktis, dikerjakan sebulan sekali, saya belajar editing simple, tapi postingnya sehari sekali. Jadi itu cuma masalah posting doang yang sehari sekali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video saya sehari sekali, ya bukan berarti saya setiap hari bikin video, enggak sama sekali ya. Jadi kayak kemarin saya bikin sama kebetulan saya sekarang udah punya tim editor ya, kalau dulu belum ada Bapak Ibu ya, tetapi saya buat saya langsung bikin lumayan banyak, 15, jadi cukup untuk stok 2 minggu karena kemarin waktunya nggak ada ya. Tapi kalau misalnya saya punya waktu luang, biasanya saya langsung buat 30 gitu. Karena apa? Ya karena tinggal postingnya sehari sekali aja, nggak usah ribet gitu ya. Yang ribet itu cuma di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, dari Bapak Ibu, konsisten dan punya guru yang tepat akan membuat Bapak Ibu memiliki income yang luar biasa. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu di sini menginginkan hal yang sudah saya jabarkan di depan, Bapak Ibu harus konsisten ya, dan Bapak Ibu harus kasih waktu jeda untuk terus belajar tanpa henti. Sejak saya memulai yang namanya dunia sosial media, hidup saya tuh kayak dibalik, bukan terbalik ya. Jadi yang namanya penghasilan itu bukan masalah lagi, benar-benar luar biasa. Saya benar-benar bersyukur karena Tuhan baik ya. Bukan menjadi masalah lagi. Saya bisa menempatkan prioritas pendidikan anak jauh lebih besar. Saya bisa menempatkan prioritas yang namanya kesehatan anak-anak dan waktu bersama anak-anak jauh lebih banyak. Saya bisa merenovasi rumah atas dan bawah. Keren kan Bapak Ibu ya, hasil daripada konten. Dan saya benar-benar menginginkan Bapak Ibu semuanya, 257 orang yang bergabung, Bapak Ibu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya kenalkan kepada mentor saya, guru saya malam ini, saya boleh dong nanya di kolom komentar, Bapak Ibu sebetulnya hadir dalam sesi Zoom malam ini, oh terima kasih Dr. Iren atau Bu Iren. Ya, jadi yang sudah hadir dalam sesi Zoom malam ini, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu semuanya, sebetulnya Bapak Ibu berharap mendapatkan penghasilan berapa? Kenapa dok ditanya? Ya karena kan wajar ya Bapak Ibu, kalau kita mimpinya besar gitu ya, kalau orang Surabaya ngomongnya gitu, besar lah ya, nggak bisa upayanya kecil gitu kan. Jadi saya mau lihat Bapak Ibu ini mimpinya sebesar apa gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan penghasilan 10-20, silakan ketik 1, 20-50, silakan ketik 2, di 50-100, silakan ketik 3, di atas 100 silakan ketik 4. Loh mungkin tak dok di atas 100 gitu, mungkin Bapak Ibu.
Mungkin, amat sangat mungkin. Kenapa ya? Karena saya punya banyak teman seperti itu, saya kebetulan sudah mendapatkan yang nomor 4. Oke, banyak yang nulis 3 dan 4. Ada yang nulis 10. Waduh, ini yang nomor 10 ini harus ditagih ini. 3 dan 4, 3 dan 4. Oke, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, senang sekali banyak nulis 4 ya. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu, sebelum kita kasihkan ke mentor kita malam ini, Bapak Ibu, saya itu konten 3 tahun ini masuki tahun keempat. Ya, truthnya kayak apa? 1 tahun Bapak Ibu saya nggak dapat apa-apa. Ya, jadi 1 tahun saya ngonten sendirian kayak orang gila, gak ada yang komen, gak ada yang tanya. Terus setelah 1 tahun saya mendapatkan inbox tawaran kerjasama di barter dengan produk senilai 50.000. Kerjaan pertama saya, bayangkan Bapak Ibu, saya penyakit dalam ya, dan barter saya waktu itu adalah 50.000 di fase awal. Sekarang saya sudah 4 tahun saya ngerjakan konten Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan sampai pada titik di mana setiap konten saya itu brand bisa mengapresiasi saya hingga 2 kali UMR Surabaya. Nah, karenanya Bapak Ibu yang sudah nulis 4 nih ya, 3 dan 4. Bapak Ibu bersedia nggak komitmen untuk konten tanpa berhenti selama minimal 1 tahun, nggak pakai bolong, nggak pakai sorry handphoneku penuh, aku left group. Yang bersedia silakan ketik 1. Kenapa ya? Kalau nggak bersedia nggak akan bisa dapat seperti itu. Gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan. Silakan ketik 1. Oke, semuanya Bapak Ibu, welcome yang sudah mengetik 1. Bapak Ibu, saya perkenalkan kepada mentor saya yang sudah membantu saya hingga saat ini, dan luar biasa berkat bimbingan mentor saya selama 10 bulan saya bisa mengumpulkan dana yang luar biasa, lebih dari cukup untuk berangkatin anak saya sekolah tidak hanya di Indonesia tetapi kuliah di luar negeri. Ya, beliau adalah mentor lebih dari 3.000 orang dokter dan juga nakes, 17 tahun berpengalaman. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, beliau akan mengajarkan semuanya kepada Bapak Ibu yang siap untuk belajar dan mendapatkan revolusi penghasilan dan juga hidup. Saya perkenalkan Pak Hermos Puto. Oke, yes. Terima kasih Dokter Ika. Boleh nggak rekan-rekan semua pinjam tangannya, pinjam jempolnya. Ucapkan. Karena beliau konsisten dan tidak menyerah. Meskipun setahun pertama belum ada yang komen, belum ada yang nonton banyak. Siap nggak Bapak Ibu semua kayak Dokter Ika? Setahun pertama sosmednya belum bertumbuh maksimal. Siap nggak rekan-rekan semua? Jangan ngelihat Dokter Ika di tahun ketiga bisa 100-150 per bulan income bersih. Tapi Bapak Ibu semua, pertanyaan saya kembalikan ke Bapak Ibu. Rekan-rekan semua, kuncinya adalah praktek. Ya, saya berdoa rekan-rekan semua apa yang kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini mendampingi para partner juga bisa mendampingi Bapak Ibu. Kami mendampingi lebih dari 5.000 partner, content creator, UKM, ibu rumah tangga, pensiunan, rekan-rekan nakes, bidan, apoteker, dokter, apoteker, nurse, ya bidan juga yang rekan-rekan semua para awam juga bisa bertumbuh. Dan saya berdoa rekan-rekan juga bisa mengalami hal yang sama. Udah siap dengan catatannya? Yang udah siap ketik siap. Yang sudah siap pertanyaannya adalah rekan-rekan siap nggak untuk mencatat plus praktek? Ya, kami mendampingi banyak rekan-rekan dengan beragam background. Jadi rekan-rekan yang mau didampingi rutin, sampai berhasil ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah simak sampai selesai. Yang siap simak sampai selesai, ketik siap. Tidak menyimak sampai selesai, rekan-rekan tidak akan dapat akses untuk dibimbing di dalam grup khusus. Siap ya? Oke, saya ulangi. Siap nggak rekan-rekan semua untuk didampingi? Programnya free, grupnya free, kurikulumnya disediakan setiap pagi untuk menolong rekan-rekan semua. Siap? Oke, siap ya rekan-rekan semua ya. Baik, ya kalau rekan-rekan semua udah pada siap, mari kita mulai ya. Kami punya visi 100.000 partner yang kami support dalam 5 tahun ke depan. Dan saya berdoa rekan-rekan menjadi bagian di dalamnya yang bertumbuh bersama-sama. Dokter Ika kami dampingi dari 800 follower. Sekarang beliau sudah lebih dari 120.000. Ya, jadi beliau bertumbuh karena melakukan dengan konsisten. Saya punya partner ibu rumah tangga. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, program ini tidak hanya untuk nakes, tidak hanya untuk ibu rumah tangga, tidak hanya untuk pensiunan. Saya sini membantu semua orang apapun backgroundnya. Ya, partner saya Ibu Pisia, ibu rumah tangga 54 tahun. Ya, dalam 3 bulan 10.000 lebih followernya. Saya punya partner ibu rumah tangga namanya Mbak Agustin, setiap
konten beliau nge-live, ya rekan-rekan semua itu ratusan ribu. Ya, bahkan ada partner-partner yang bertumbuh karena didampingi secara khusus oleh beliau membangun sosial media. Ya, bahkan rekan-rekan yang pengen bikin konten tapi merasa tidak muda lagi. Pak, saya tidak muda lagi, saya senior. Oh, partner-partner saya 71 tahun, 73 tahun, 78 tahun, 82 tahun, 85 tahun. Ya, keren apa keren? Saya aja ngerasa keren. Padahal saya usianya tidak 85 tahun. Saya merasa keren melihat, oh ada loh partner-partner yang 70-80 tahun bertumbuh. Ya benar Mbak Lucy, 85 tahun Dr. Billy, 82 tahun Dr. Nanerel bertumbuh, kami dampingi ya sampai mereka bertumbuh, sampai rekan-rekan senior bertumbuh karena melakukan. Ya kami dampingi secara intens. Oke, perhatikan baik-baik. Kata kuncinya adalah fundamental paling dasar membangun sosial media. Yang punya akun ketik sudah, yang sudah punya sosmed ketik sudah. Siapa yang sudah punya sosmed ketik sudah, tapi belum konsisten ketik aduh. Yo, yang udah punya akun, udah punya sosmed, tapi belum konsisten, coba ketik aduh. Nah, yang aduh banyak. Kenapa? Mau tahu gak kenapa? Karena tidak punya tujuan. Orang yang tidak punya tujuan, dia tidak punya goal. Pengalaman saya pribadi, ya biasanya itu tidak akan bertumbuh. Konten dan akunnya hanya dipakai buat lucu-lucuan, untuk ngeliat drakor dan rajin terupdate, hanya untuk ngeliat sesuatu yang pengen dibeli. Akhirnya handphone bukan untuk menghasilkan uang, malah untuk menghabiskan uang. Betul atau betul? Ya, betul atau betul? Berpikir bahwa sosmed isinya anak-anak alay. Padahal rekan-rekan semua, para partner-partner saya, senior-senior bukan anak alay, bukan bocil, bukan orang-orang gak jelas. Ya, era sekarang berubah Bapak Ibu. TikTok sama IG bukan kayak zaman dulu. Ya, orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang berpendidikan. Meskipun ada juga yang tidak, yang aneh-aneh ya, tapi Bapak Ibu semua harus tahu. Orang kenal Anda, orang percaya dengan Anda, hingga Bapak Ibu dapat partner, customer, pembeli, pasien, orang-orang yang bakal menjadi partner di bisnis Bapak Ibu. Karena sosmed. Sosmed sebegitu powerful. Saya bisa membangun para partner cuma dari rumah karena social media branding. Ya, saya punya partner, Bapak Ibu dapat pasien baru dari mana? Dari sosmed, Objin. Ya, jadi rekan-rekan semua juga bisa bertumbuh. Mau backgroundnya ibu rumah tangga, mau backgroundnya bidan, mau backgroundnya awam, GP, ya rekan-rekan semua punya kesempatan yang sama untuk rekan-rekan semua berhasil. Karena ya setiap kita bisa karena biasa. Nih, saya mau kasih pemahaman dan penguatan. Siapa di sini yang merasa pengen kayak Dokter Ika, pengen kayak tadi, terus merasa bahwa, aduh, tapi saya gaptek. Aduh, saya tuh orangnya nggak pede. Saya orangnya introvert. Saya orangnya nggak mudah ngomong depan publik atau depan kamera. Ada, Bapak Ibu semua, Dokter Ika introvert, istri saya introvert, para partner saya introvert. Ya, partner saya juga banyak yang pemula awam. Bapak Ibu, keberhasilan di sosmed bukan tentang introvert, extrovert, pede nggak pede, no. Kita bisa karena biasa. Coba ketik, Bapak Ibu bisa karena biasa. Jadi rekan-rekan semua bisa. Betul, bisa karena biasa. Ya, jadi bukan karena pinter, bukan karena ganteng, bukan karena senior, no. Bapak Ibu bisa karena membiasakan diri untuk bisa bikin konten, nge-live, bikin skrip, berbicara depan kamera. Ya, Bapak Ibu semua, sesi kedua nanti kita akan belajar. Ya, hari ini adalah sesi pertama. Besok kita akan mengadakan sesi hari kedua. Catat Bapak Ibu semua, untuk para partner-partner saya mau menginformasikan ada perubahan jadwal. Mohon maaf sekali karena ada beberapa penyesuaian. Sesi kedua akan diadakan Minggu jam 13.00. Coba ketik, Minggu jam 13.00. Kita akan belajar brandingnya, kontennya, skripnya. Bapak Ibu semua belajar step by stepnya. Siapa yang siap hadir? Yang siap hadir ketik jam 13.00. Sesi kedua akan menjadi sesi yang sangat penting. Saya mendorong rekan-rekan semua bisa ikut. Ya, Minggu jam 13.00. Iya, betul. Mohon jadi mau yang lebih awal. Ya. Oke. Instagram ada 5 poin yang bisa Bapak Ibu semua praktekin. Optimasi konten, interaksi, Instagram Reels, dan melakukan setiap hari. Karena kata kuncinya adalah melakukan
every single day. Pak, tapi saya padat. Sama Dokter Ika, saya padat. Selama Bapak Ibu punya waktu minimal 10 menit, punya waktu nggak minimal 10 menit? Pasti bisa. Kalau Bapak Ibu punya waktu 10 menit, Pak, bikin konten masa bisa 10 menit? No, bikin konten itu cuma 2 menit. Yang lama itu merenungnya. Betul atau betul? Yang lama itu adalah mengambil keputusan untuk memulai. Yang lama adalah buka akun, buka TikTok, scroll konten orang. Yang lama adalah, seru banget, lucu, ketawa ke TV, lucu. Yang lama karena buka akun, tadinya mau bikin konten, ngelihat akun-akun yang lain lucu, dia ketawa ke TV, betul nggak? Yang berikutnya, ya, sebenarnya bikin konten itu cuma 1-2 menit. Yang lama adalah ngeditnya. Dibikin alisnya tebel, matanya dibikin belok, jerawatnya dihilangin, dibikin tirus, dan kawan-kawan. Jilbabnya nggak miring. Ya, betul atau betul? Betul atau betul? Kok Pak Hermas tahu? Loh iyo, 17 tahun saya mendampingi para partner. Ya, jadi rekan-rekan semua yang PR ada, maaf ya Bapak Ibu, weekend kok Mas Hermas malah menyinggung. No, saya tidak menyinggung. Tapi ini ngomongin fakta. Mitos atau fakta? Bantu jawab. Ini mitos atau fakta? Apa adanya. Apa adanya. Ya, jadi kebayang nggak rekan-rekan semua? Ya, jadi Bapak Ibu, fakta, maaf ya. Bapak Ibu, kalau rekan-rekan mengakui dan menyadari, izinkan saya menolong. Siapa yang mau? Izinkan saya membantu Bapak Ibu semua. Awam, ibu rumah tangga, belum pernah mulai, pensiunan sekalipun. Bapak Ibu juga bisa kok. Yang penting satu, punya mentor. 2, ada komunitas. 3, ada ilmu yang dipelajari dan dibagikan. 1, ada mentornya. 2, ada komunitasnya. 3, ada ilmu yang dipelajari dan dibagikan. Ya, Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Ya, praktek membangun IG dari yang paling basic adalah foto profilnya. Foto profil di Instagram harus pakai wajah kita, jangan anak. Foto anak, Bapak Ibu berarti jual anak. Ya, foto kucing boleh nggak? Boleh. Kalau Bapak Ibu jual kucing. Boleh nggak foto pohon? Boleh. Kalau jual pohon-pohonan. Kita kan nggak jual pohon. Foto gunung boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau Bapak Ibu jual gunung. Maka yang dijual adalah personal branding kita. Maka fotonya foto kita. Paham? Yang paham ketik paham. Ya, yang paham ketik paham. Terserah Dokter Martinus, silakan. Foto backgroundnya merah, hitam, putih, silakan. Tapi Bapak Ibu, yang bikin kita nggak membangun branding dengan baik adalah, Pak, fotonya foto keluarga. Yang dijual keluarga. Kan kita nggak jual keluarga cemara. Yang kita jual adalah branding pribadi. Betul atau betul? Ya, betul ya. Apalagi kebanyakan dari kita, foto profilnya adalah tumbuhan, motor, mobil, ya, pegunungan, foto ngadep ke samping, ya, dan beragam foto-foto yang tidak relevan. Gapura, logo, boleh nggak pakai logo? Boleh, kalau bukan personal branding. Kan ngebangun personal branding, bukan corporate branding. Ya, terus apa yang kita bagikan? Berbagi dari apa yang Bapak Ibu sukai. Berbagi dari hal yang sederhana. Nggak harus yang rumit, nggak harus yang jelimet. Yang penting satu hari satu. Bapak Ibu semua, part berikutnya adalah TikTok marketing. Izinkan saya cerita, 2023 saya membangun akun TikTok dari 500 ke 1000 hingga akhirnya bisa tembus 14.000 di bulan pertama, 100.000 di bulan ke-7. Ya, yang saya lakukan adalah saya melakukan one day one content dan one day one live. 1 konten per hari dan 1 live per hari. Nanti Bapak Ibu di sesi bimbingan rutin kita, Bapak Ibu nanti akan dibagikan caranya, akan didampingi caranya sampai bisa. Ya, dan programnya free. Tanya partner-partner saya, mana para partner saya? Betul nggak pendampingannya setiap hari? Bantu jawab. Ada nggak partner-partner saya pada malam mingguan atau hadir nggak ya? Betul nggak programnya gratis? Betul nggak saya dampinginya setiap hari? Betul nggak saya traininginnya setiap hari? Nah, tuh, loh, ada Prof Mewita nih hadir nih. Waduh, saya baru tadi nih ya, belajar bareng-barengnya. Iya, Bapak Ibu semua, keren apa keren? Ya, para partner kami bertumbuh, ya, senior nih, background beliau juga dokter senior bertumbuh. Ini juga partner-partner kami bertumbuh, ibu rumah tangga juga bertumbuh, pensiunan pun bertumbuh, ya. Dan bagi rekan-rekan semua yang mau bertumbuh dengan kami, ya, saya mau mengundang rekan-rekan semua. Siapa yang mau ikut, yang mau dibimbing, catat Minggu jam 13.00. Para partner saya mohon update, mohon maaf karena ada beberapa penyesuaian. Sesi 2 akan diadakan Minggu jam 13.00. Boleh ketik di kolom komen Minggu 13.00. Ya, saya ulangi,
Minggu jam 13.00. Minggu esok ya jam 13.00. Ya, langsung WhatsApp ke pengundang Anda. Sudah? Baik. Bapak Ibu, pertanyaan saya kedua, mau nggak dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan? Yang mau dipersiapkan masuk grup bimbingan, ketik mau. Mau. Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang mau dipersiapkan masuk ke dalam grup bimbingan, kita akan menyortir rekan-rekan semua yang hadir di sesi 2. Di sesi kedua besok jam 13.00, nanti rekan-rekan semua Bapak Ibu akan diikutkan ke dalam sesi secara khusus, ya, grup khusus. Nah, ini saat konten yang menarik, konten yang memberi value, memberikan value edit, itu konten yang disukai orang. Bukan cuma lagi di Bali guys, lagi di Bangkok guys, lagi di sini, no. Bulan Mei kemarin Tuhan izinkan saya dengan istri ke Belanda selama 7 hari. Ya, Bapak Ibu semua, saya nggak bikin konten lagi di Belanda guys, lagi di Amsterdam guys, enggak. Saya tetap bikin konten meskipun pakai jaket, dingin sekali, padahal udaranya terik tapi dingin sekali. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa kata kuncinya adalah punya tujuan, nggak cuma asal-asalan. Yang kedua, konten yang bermanfaat. Yang ketiga adalah interaksi. Kunci membangun kedekatan dengan follower Bapak Ibu adalah interaksi, reply, komen, interaksi, reply, komen. Yang keempat adalah konsistensi. Kata kunci dalam jangka panjang bertumbuh adalah melakukan setiap hari, bukan cuma 2-3 bulan, tapi bertahun-tahun. Mau nggak rekan-rekan semua mengalami? Saya udah 17 tahun. 17 tahun, Pak. Iya. Dan keilmuan apa pengalaman saya yang saya alami, saya bagiin semua tumpah ruah gratis. Ya. Dan rekan-rekan semua, saya berdoa program ini bisa menolong. Ya. Hari Minggu jam 13.00 sebentar lagi akan buka Q&A. Ya, sebentar lagi saya akan buka tanya jawab, saya akan buka Q&A. Bapak Ibu semua jangan lupa Minggu jam 13.00 kita akan praktek memulai sosial media, belajar bikin kontennya, menghasilkan income dari online-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang siap dibimbing, ya catat Minggu jam 13.00 scripting, ide konten, cara mulai, cara bergabungnya gampang, WA ke pengundang. Ya, WA ke pengundang, sudah ya? Yang sudah ketik sudah. Saya mau buka Q&A rekan-rekan, saya akan buka tanya jawab. Sudah, oke. WA ke nomor saya di depan sudah? Sudah juga. Oke, baik. Sudah ya? Sudah. Saya akan buka Q&A, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau tanya. Kak Lucy, kalau ada yang mau tanya boleh, Kak Lucy, silakan. Saya buka Q&A. Sudah muncul. Baik. Ya. Silakan. Kalau untuk pemula bagusnya TikTok atau IG? Untuk pemula, rekan-rekan semua, IG itu butuh yang banyak keseriusan bikin konten. Ya, lightingnya harus baik, mikrofonnya harus baik, angle-nya harus baik. Jadi punya keseriusan dulu bikin konten. Kalau masih maju mundur, masih awam, masih pemula banget, saya rekomendasi TikTok dulu. Karena TikTok lebih royal. TikTok tuh baik ngasih followers. TikTok tuh baik ngasih followers. Jadi pengalaman saya pribadi, rekan-rekan, kalau untuk yang pemula, TikTok lebih cepat naiknya. Berapa lama bimbingannya, Pak, dan berapa biayanya? Waduh, jangan saya yang jawab. Para partner yang jawab, Pak Abu. Berarti tadi Pak Abu nggak nyimak. Berapa lama bimbingannya? Bantu jawab, Bapak Ibu semua, dan berapa biayanya? Boleh bantu jawab? Jangan saya yang jawab. Bener ya? Pak Abu Nabib, kebaca nggak? Kalau bentuk jangan jualan. Kalau akunnya belum kebentuk jangan jualan, nanti hasilnya nggak akan efektif. Ya, hasilnya nggak akan efektif. Tujuan mula-mula. Dan harus nempel sama mentor kalau sih. TikTok kan Kak, saya support. Ya, nempel sama mentor. Karena ketika saya lagi jenuh, penat, saya nempel sama mentor. Ya, saya ingat goal saya buat apa. Mas Herman, saya sosmednya TikTok aja nggak apa-apa. Sebaiknya live berapa kali dalam seminggu? One day, one live. One day, one live. Nggak harus one day, one live sih. Kalau memang tidak merasa tidak perlu ngebut, tidak perlu cepat gede, akunnya nggak perlu, paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu semua, income-nya atau goal-nya pengen lebih lama atau pengen lebih cepat? Kalau pengen lebih cepat, maka setiap hari. Konten itu bergantian tiap
setiap hari live dan non live ya? Enggak dong. Berparalel. Ya, satu harinya konten, satu harinya live. Pakai cadar nggak masalah kan? Nggak masalah dong. Lo tim saya banyak yang pakai nikop. Cadar. Saya banyak mendampingi bahkan ketua komunitas nikop. Nggak apa-apa. Pakai wajah, beda sama aslinya. Jangan dong, pakai wajah asli. Saya selalu rekomendasi pakai wajah asli. Saya sudah buat live berapa kali dan mendapatkan saldo, tapi tiba-tiba saldonya hilang tuh kenapa? Cek ke adminnya TikTok. Saya tidak dalam konteks ngerti tentang hilang itu, cross check ke adminnya TikTok. Pak, saya mau tanya kalau kita mau konten apa saja yang harus disiapkan? Nggak ada. Handphone aja, Bu Berlian Nasihat. Handphonenya aja. Kalau ada handphonenya bisa pakai Zoom, pasti udah bisa bikin konten. Ikut minggu. Jadi booster untuk rajin merawat wajah nih. Iya dong. Saya bingung WA pengundang. Mas Hermas dari pilih 2 kali nggak saya lakukan. Oh, Bu Rismina WA aja. WA ke saya kan bisa. Ya. Tanya lagi dong berapa kali mentorship per minggu? Setiap pagi. Kalau sih, tiap pagi. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Apa saya harus blur tempat lokasi setiap konten? Nggak harus. Gimana tuh mendapatkan penonton banyak dalam live TikTok? Pak Juan ikut sesi bimbingan pagi, Pak. Pak Juan kan udah pernah ikut ya? Ikut pakai helm. Aduh, ke helm. Ya, ikut bimbingan pagi Pak Juan. Saya udah ngajarin tentang live, itu ada polanya. Saya pernah live, tapi kadang merasa ngomong sendirian atau enggak. Kalau nggak ada yang nanya-nanya. Oh, Bu Eti, kata kuncinya adalah kalau bikin beli pada saat nge-live, ya jangan fokus ke jumlah penonton. Nggak ada yang nonton pun nggak apa-apa. Nggak apa kan TikTok akan melihat kita konsisten apa tidak. Bagaimana cara supaya orang bisa melihat konten kita? Bagaimana caranya supaya orang melihat konten kita? Bagaimana caranya orang bisa melihat konten? Mungkin bukan itu kali pertanyaannya. Bagaimana biar rame gitu ya? Kontennya rutin, live-nya rutin, itu aja. Karena kalau kita bikin konten, udah pasti orang lihat konten kita. Cuma masalahnya sepi atau rame. Kalau rame harus tiap hari, jangan bolong, live-nya rutin. Kalau bikin konten apakah harus kurang dari 5 menit atau boleh lebih dari 5 menit? Kalau saya boleh masuk grup bimbingan. Sudah? Kalau sudah ketik sudah. Nggak ada pertanyaan lagi kayaknya. Cukup ya. Selamat berakhir pekan, selamat berweekend Ria. Saya berdoa rekan-rekan semua dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Ya, sudah ya. Oke, baik.